Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Hifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 2B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, dalam pertemuan pertama minggu pertama ini kita akan membahas mengenai definisi kombinasi linier, di mana materi matematika 2B itu adalah pada prinsipnya meneruskan materi dari mata kuliah matematika 1B, di mana pada belajar matematika 1B itu intinya kita sudah sampai belajar mengenai vektor. Vektor itu kita bahas secara ukur, yaitu besar suatu vektor yang mempunyai besaran dan arah. Dan secara aljabar itu secara analitik bahwa vektor itu tergantung ruangnya. Ruang 2 berarti ada sumbu X, sumbu Y. Maka dua vektor itu dapat dibentuk dari dua titik. Ada titik ujung, titik pangkal. Kalau ruang 2 nanti komponen vektornya itu ada dua karena dibentuk dari dua titik. Yaitu titik ujung, komponen titik ujung dikurangi koordinat titik pangkal. Maka ruang 2 ada dua komponen. Kalau ruang 3 berarti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi dalam ruang 3, vektor itu dapat dibentuk dari dua titik juga. Prinsipnya titik ujung dikurangi titik pangkal koordinatnya. Sehingga pada ruang 3, nanti vektornya terdiri dari 3 komponen. Nah, selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan pertama ini, yaitu mengenai definisi kombinasi linier. Baik, kita definisikan. Apa itu pengertian konsep kombinasi linier himpunan vektor-vektor? Suatu vektor sembarang V dalam ruang N nanti kita. N itu bisa ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan seterusnya. Dikatakan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier terhadap vektor-vektor S, himpunan vektor S itu, misalkan himpunan itu ada V1, V2, sampai Vn. Dalam ruang N. Ruang R pangkat N itu tergantung N-nya. N pangkat 1, ruang 1. N-nya pangkat 2, dan seterusnya. Jadi, himpunan vektor V ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier apabila nanti akan jika dapat diketemukan nilai skalar K1, K2, asalkan tidak nol semuanya, yang memenuhi persamaan vektor satu sebagai berikut. Jadi ini vektor sembarang itu V, ruas kiri, ruas kanannya itu kombinasi liniernya itu sigma, skalarnya KI kali VI, I-nya berjalan dari 1 sampai N, sigma. Jadi perkalian antara skalar kali vektor V-nya dijumlahkan. Nanti kalau ketemu nilai K1 kalau tidak sepenuhnya itu namanya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Akan tetapi sebaliknya apabila tidak dapat diketemukan nilai K yang tidak semua itu berarti tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Baik, untuk lebih jelas nanti langsung contoh soal. Di sini diketahui ada himpunan vektor U dan V. Vektor U-nya yaitu 1, 2, dan min 1. Vektor V-nya adalah V-nya 6,4,2. Adalah vektor dalam ruang 3. Jelas karena ada 3 komponen. Pertanyaannya sekaligus A dan B. Pertanyaan yang A. Apakah vektor sembarang ini namanya V1? Komponennya 9,2 dan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor U dan V. Nah, yang B, saya ambil faktor lain namanya V2, komponennya 4, min 1, dan 8. Apakah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan faktor U dan V? Baik, kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A. Agar vektor W1, komponen 9,27 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan faktor U dan V, maka harus diketemukan nilai skalar K1 dan Q2 yang memenuhi persamaan vektor sebagai berikut. Yaitu W1-nya sama dengan sigma perkalian antara K1 kali U ditambah K2 kali V. Ya, jadi kita masukkan vektor V1 yaitu 9,2,7. K1 kali vektor U ditambah K2 vektor V. Kita masukkan vektornya. Nah, ini persamaan vektor. Secara aljabar, dua vektor dikatakan sama apabila komponen yang seletak sama. Jadi ini vektor ini harus sama. Karena harus sama, maka tinggal menyamakan komponen yang seletak. Kita jalankan, sehingga akan diperoleh 3 persamaan, yaitu komponen pertama, 9 sama dengan 1 kali K1 ditambah 6 kali K2. Ini komponen pertama, persamaan 1.
Kemudian kita jalankan komponen yang kedua. 2 sama dengan 2 kali K1 ditambah 4 kali K2, persamaan kedua. Kemudian komponen yang ketiga, 7 sama dengan min 1 K1 ditambah 2 kali K2. Ini ada 3 persamaan. Dan ada 2 variabel. Bagaimana menentukan, ini variabelnya K1 dan K2. Bagaimana menentukan nilai K1 dan K2? Ini dapat dicoba dengan metode counter. Apakah dapat diketemukan nilai K1, K2 yang tidak 0? Nah, kita bawa ke dalam persamaan matrik. Kolom 1, koefisien K1. 1, 2, min 1. Kolom 2, koefisien K2. 6, 4, 2. Dan ruas kanannya 9, 2, 7. Nah, ini karena 2 variabel, maka di sini cukup dengan 2 persamaan sebagai dasar untuk menentukan diagonal utama. Diagonal utama kita kasih kode 1 dan 4. Jadi di bawah diagonal utama kita nolkan. Jadi yang 2 dan min 1. Angka 2 pada baris 2 itu harus 0. Angka min 1 pada baris 3 harus. Maka rumus otomatis logika kita jalan. Supaya angka 2 0 pada baris 2, maka baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Nanti ini 0, otomatis baris 2 berubah semuanya. Kemudian angka min 1 pada baris 3 supaya 0 dengan baris 1 ya tinggal jumlahkan. Baris 3 tambah 1. Maka baris 3 berubah semuanya. Sehingga kita jalankan baris pertama tetap 1, 9. Maka baris 2 dengan rumus ini 0, ini 4 dikurangi 2 kali 6, jadi 4 dikurangi 12, nah, min 8. 2 dikurangi 2 kali 9, jadi 2 dikurangi 18, min 16. Nah, baris ketiga itu tinggal jumlahkan 0, 2 tambah 6, 8, 7 tambah 9, 16. Baik, jadi ini kita lihat angkanya, ternyata ini min 8, 8, maka tinggal baris 3 tambah baris 2. Nah, jadi ternyata 0 tambah 0, 0. 8 tambah min 1, 0. 16 minta 0. Ternyata baris terakhir 0 semuanya. Artinya apa? Dari sini tadi kan 3 persamaan dengan 2 variabel. Artinya baris ketiga ini persamaan itu ekuivalen. Cukup dengan 2 persamaan. Sehingga kita dengan 2 persamaan, 2 variabel kita dapat mencari nilai K1 dan K2 sebagai berikut. Kita ambil persamaan sederhana, persamaan 1, tetap persamaan 2 yang ambilnya sudah sederhana. Min 8 K2 tambah min 16, maka diperoleh nilai K2 adalah min 16 sebagai 8, 2. Kita susikan ke persamaan 1, sehingga dapat nilai K1 adalah min 3. Sehingga dapat dikeluarkan nilai skalar K1 min 3, nilai skalar K2, 2. Yang memenuhi persamaan vektor. Ini persamaan syarat. Nah, B1 sama dengan sigma K1 kali U ditambah K2 kali V. Jadi, vektor B1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor U dan V. Sebagai berikut kita cocokkan, buktikan apakah cocok. Nilai V-nya kita masukkan, kalau K1-nya min 3, K2-nya 2. Jadi vektor U dan kita masukkan, kita coba. Kita jumlahkan ruas kanannya, apakah sama dengan ruas kiri? Min 3 kali 1, min 3 ditambah 2 kali 6, 12. 12 dikurang 3, 9 hasilnya. Sekarang komponen kedua, kali min 3, min 6. 2 kali 4, 8. 8 kurang 6, 2. Sekarang komponen ketiga, min 3 kali min 1 plus 3. Ditambah 2 kali 2, 4. Jadi plus 3 tambah 4, 7. Ternyata ruas kanannya 9, 2, 7. Ternyata sama dengan vektor V itu sendiri. Artinya cocok bahwa ruas kiri sama ruas kanan, artinya vektor V1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor U dan V. Selanjutnya kita akan jawab vektor V2, yaitu komponennya 4, 1,8. Apakah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan vektor U dan V sehingga memenuhi persamaan vektor? Kita langsung sertakan, yaitu K1 U ditambah K2V. Apakah sama dengan V2? Nah, K1 ini vektor U-nya kita masukkan, vektor V2-nya 4 min 1, 8. Ini persamaan vektor. Syaratnya secara aljabar komponen letak sama. Maka di sini 1 kali 1 K1 ditambah 6 K2 sama dengan nilainya 4. Komponen kedua, jadi sama dengan 2. 2 kali K1 ditambah 4 K2 sama dengan min 1. Kemudian persamaan ketiga, komponen ketiga, min K1 ditambah 2 K2 sama dengan 8. Jadi sama ini prinsipnya. Dari persamaan vektor ini ketemu 3 persamaan dengan 2 variabel
Apakah kita dapat mencari nilai skalar K1, K2 yang tidak nol semuanya? Nah, kita bawa ke dalam persamaan matriks. Kalau koefisien kolom pertama koefisien K1, koefisien maka 1, 2, min 1. Kolom kedua koefisien dari K2, 6, 4, 2, ruas kanan 1, 4, min 1, 8. Diagram utamanya di sini 4, 1, dan 4. Maka di bawah 1, 2, dan min 1 ini dinolkan, rumusnya sama. Supaya 0, baris 2, 2 min kurangi 2 kali baris 1, min 1, maka baris 3 tambah baris 1. Sehingga baris pertama tetap. Ini 0. 4 dikurang 2 kali 6, min 8. 1 dikurangi 2 kali 4. Min 1 kurang 8, ya min 9. Nah, sekarang baris 3 dijumlahkan. 8 ditambah 4, 12. Selanjutnya kita mengenolkan ini 8. Tinggal jumlahkan. Nah, baris 3 tambah baris 2. Ini 0 tambah 0. 8 ditambah 8, 0. Nah, ini 12 tambah 3. Ternyata baris ketiga tidak bisa menjadi 0 semua. Yang menyebabkan persamaan pada baris ketiga kontradiksi. Yaitu pada baris 3 ini koefisien K1 ya. 0 kali K1 ditambah 0 kali 2. Apakah sama dengan 3? Jelas kontradiksi. Sebab ruas kiri tidak sama dengan 0. Di sini adalah 3. Jadi vektor W2 tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan vektor U dan V karena tidak dapat ditemukan nilai skalar K1 dan K2. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran. Salam bertumpu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.